وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الكريم الأمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والرسول العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. Shadaqallahul azim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita pada siang menjelang sore kini menjadi pertemuan yang barokah. Ada ibu-ibu yang ingin apa barokah? Ada apa? Ada nama cucu ibu barokah? Barokah itu artinya manfaat bagi kita. Manfaat bagi kita. Terus tak bermanfaat bagi kaum muslimin. Bermanfaat buat kita, bermanfaat buat orang lain. Manfaat apa? Manfaat baik. Tapi para ulama menyimpulkan guru-guru kita, salah satu di antaranya Imam Nawawi, apa katanya? Barokah itu az-ziyadatut ta'ah. Apa? Az-ziyadah at-ta'ah. Apa itu? Bertambah taat. Semakin berilmu, semakin taat. Itu dia, Bu. Semakin berharta, semakin taat. Semakin banyak kawan, semakin taat. Jangan sebaliknya. Semakin berharta, semakin ingkar. Semakin banyak kawan, semakin sombong. Semakin berilmu, semakin dia tidak taat. Jadi yang menjatuhkan orang itu di hadapan Allah dan menjatuhkannya di hadapan manusia gara-gara ini juga, Bu. Ada orang semakin berilmu semakin santun dia. Ada juga sebaliknya. Kalau orang semakin berilmu dia semakin santun, itu yang diharapkan agama. Harapan besar kita pada siang menjelang sore ini agar kita semakin taat kepada Allah, agar umur kita baroh, itu yang kita harapkan. Makanya dari setiap kali pertemuan itu diawali dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, Bu. Jadi syukuri nikmat ini. Minta kita kepada Allah agar nikmat ini menjadi nikmat terbesar dalam kehidupan kita. Bagaimana nikmat kita itu bisa menjadi besar? Kalau kita memanfaatkan nikmat itu kepada jalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu, rugi kalau tak ikut wirid itu. Rugi. Bagi siapa rugi? Diri kita. Jangan pula ibu sampaikan nanti sama kawan-kawan, aku yang tak pakai wirid tu kan. Rugi kau. Bacokak awak jadinya, Bu. Makanya pelajaran ini kita tarik untuk diri. Andaikan setiap diri kita merasa rugi kalau tak pakai wirid, maka akan ramai. Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga saja Allah Subhanahu wa taala menyampaikan salam dan doa kita kepada baginda Nabi SAW. Pernah ibu membaca doa sesudah azan? Apa ibu? Coba ibu. Allahumma rabbaha lihidda'atit tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadinil wasila wa tawal fadilah wasyarabah wa darajatal aliyatir rafi'ah wa bashul maqam mahmudan ladzi wa'adta. Ujungnya innaka la tukhliful mi'ad. Allah takkan pernah mungkir janji. Allah pasti akan tepati. Apa yang akan ia tepati? Salam kita akan disampaikan kepada Rasul. Doa itu untuk siapa, Bu? Di doa itu doanya untuk Nabi. Tak ada untuk kita itu. Zahirnya.
Kita mendoakan Nabi seperti yang dijanjikan Allah, berikan kesejahteraan pada Nabi Muhammad ya Allah. Tak ada untuk kita itu. Makanya kalau ada orang yang mengatakan oh doa untuk orang sudah mati itu tidak ada, tidak sampai, jangan berdoa sesudah azan. Itu senjata kita itu, Bu. Baca nanti terjemahannya. Dalam doa Allahumma rabbaha sampai akhir itu doa zahirnya untuk Nabi. Tapi ingat, filosofi segala kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita. Kita lempar batu ke atas, Bu. Tobang batu. Enggak. Tapi batu itu nanti akan sampai ke balik batu itu ke awak, Bu. Apa kata Allah dalam surat Ar-Rahman itu? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tak ada kebaikan kecuali pasti akan dibalas dengan kebaikan. Kita berbicara tentang kebaikan. Apa saja kebaikan itu? Kebaikan itu bisa saja beribadah, solat 5 kali sehari semalam. Untuk siapa itu, Bu? Untuk kita, Bu. Tak untuk yang lain. Kita bersedekah. Sedekah tu zahirnya kita menolong orang. Ibu pernah bersedekah? Coba, zakat fitrah ibu bayar bulan puasa. Apa maksud ibu membayar zakat fitrah? Coba, Bu. Zakat diri. Zakat diri, okey. Tujuannya apa? Bersedekah. Bersedekah. Sedekah itu untuk apa ibu kasih ke orang fakir miskin misalnya? Membantu fakir miskin. Zahirnya kita membantu orang yang besok pagi jangan sampai puasa dia. Itu zakat fitrah tu, Bu. Makanya afdalnya memberikan makanan yang mengenyangkan. Untuk apa? Agar pada tanggal 1 Syawal tak ada lagi orang meminta-minta. Mak, kasihlah awak sedekah. Kalau tak kita kasih, dia puasa dia tanggal 1 Syawal. Padahal haram untuk zahirnya kita tolong orang miskin, tapi hakikatnya sebetulnya kita menolong diri kita sendiri. Awak dan awak tolong tu, Bu. Apa maksudnya kita menolong kita? Kalau kita tidak kasih zakat fitrah kita, tidak kita tunaikan zakat kita, maka harta yang kita simpan besok akan mencelakakan kita di akhirat. Jadi jangan menduga kita menolong orang, Bu. Enggak. Zahirnya yang tampak kita menolong orang, tapi hakikatnya kita menolong diri sama dengan hak kami hari ini, Bu. Kami yang dipanggil ustaz, kami dari KUA Rimbo Marintang. Kalau kami tak sampaikan ilmu, kami akan jahannam besok di akhirat. Allah akan marah. Kenapa tidak dicerdaskan orang-orang? Meskipun yang sudah tahu juga yang disampaikan, iya kan? Tapi membantu mengingatkan orang yang sedang lupa, maka itu sebetulnya menolong diri kita sendiri. Jadi kami menolong kami. Jangan ibu, oh kami di ini kan sama ustaz tuh, kami diberikannya pelajaran. Oh kami sebetulnya sedang menolong diri kami. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini bercerita tentang infak atau sedekah. Ada apa dengan sedekah ini? Sedekah itu, Bu, makna kalimatnya sama dengan sidik. Apa makna sidik? Kejujuran. Apa yang kita jujurkan di situ? Kita mengenal harta kita. Kita akui di hadapan Allah. Duhai Allah, harta yang kami peroleh, hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia darimu. Jangankan kita, Bu. Nabi Sulaiman saja diabadikan bahasanya dalam Al-Quran. Setiap harta yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, jabatan yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman, tentara, polisi yang ada di yang ada di kanan kirinya Nabi Sulaiman. Apa kata Nabi Sulaiman sebagai bentuk syukurnya? Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah yang datang dari Allah, bukan karena aku. Banyak orang sombong gini, Bu. Dia hebat saya nih, karena kecerdasan saya, karena kayanya saya ini. Nabi Sulaiman orang yang paling kaya di atas dunia, dia mengucapkan hadza min fadli rabbi. Ini anugerah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita coba sadarkan diri kita. Yang pertama, yang kedua,
Berbicara dengan infak. Infak itu apa saja dalam pandangan ibu? Coba ibu. Pernah berinfak, Bu? Hah? Apa infak itu apa? Infak harta. Uang. Tanaman. Jasa. Ada orang yang di situ, Bu, di simpang jalan itu, dia bertanya, kemana jalan ke pelabuhan? Ibu cuek aja atau nunjukkan? Banyak juga orang yang tak mau nunjukkan. Masa tak tahu jalan ke pelabuhan katanya? Padahal dia orang Pekanbaru. Maunya kita menunjukkan jalan pada orang yang membutuhkan. Itu sedang berinfak, Ibu. Memberikan sesuatu, baik dari bentuk segi materi ataupun non materi. Cuma persoalannya, Ibu, orang menduga selama ini kalau berinfak keluarkan uang. Enggak, Bu. Dalam pikiran kita selama ini yang rezeki itu kata kita uang yang berbilang, emas yang bertimbang, padi yang bergantang, hanya fisiknya saja. Padahal yang jauh lebih dari itu, yang non materi pun itu adalah apa rezeki yang non materi itu, Bu? Tonang pikiran ibu datang ke surau, rezeki, Bu. Mau ibu mendengarkan pengajian, rezeki itu, Bu. Hilang rasa kebencian kita kepada orang, rezeki itu, Bu. Banyak orang yang tak hilang kebenciannya pada orang, tak dapat rezeki dia. Banyak uangnya, banyak hartanya, mewah mobilnya, mewah rumahnya, banyak anaknya, tapi kebenciannya yang disebarkan, tak dapat rezeki dia, Bu. Itulah kami datang untuk hanya saling memberikan peringatan-peringatan. Terkait dengan harta, secara singkat saja ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tadi apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Hei kata Allah. Hei orang-orang yang beriman. Yang uniknya, Bu, apa uniknya di dalam ayat ini? Yang uniknya dalam ayat ini ketika Allah berbicara dengan orang yang beriman tanpa perantara. Apa? Seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarat berbicara dengan orang beriman. Siapa yang beriman? Dirimu melintang yang ada di majelis taklim ini. Hei orang beriman. Ada enggak perantara, Ibu? Antara saya dengan handphone ini? Ada, Bu? Ini bisa saya pegang. Hei orang beriman. Ada perantara? Ada perantara, Bu? Enggak, begitulah Allah berbicara dengan orang beriman. Tapi ingat, ketika Allah berbicara dengan orang kafir, Allah gunakan kata perantara. Coba tengok di surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun, kata Allah. Hei Muhammad, katakan pada orang kafir itu. Kenapa pakai perantara, Bu? Hei Muhammad, katakan pada orang kafir itu. Pakai perantara. Pakai perantara, Bu. Ibu nak semangat ini. Pakai perantara itu, Bu. Iya. Kenapa pakai perantara? Allah jauh dengan orang kafir, orang kafir jauh dengan Allah. Makanya kalau Allah berbicara dengan orang beriman tanpa perantara, hei orang beriman, apa yang diwajibkan bagi kita orang beriman, Ibu? Anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fih. Harta rezeki yang diberikan kepadamu sebahagiannya infakkan. Infakkan kapan itu duhai Allah? Qabla ayyatiya yaumul la bai'un. Sebelum datang kepadamu di mana kamu tak bisa lagi berjual beli. Apa maksudnya itu, Bu? Kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, masihkah ibu mau berjual beli? Itu dia, Bu. Infakkan. Ke siapa ibu berinfak? Kepada orang terdekat. Siapakah itu? Banyak orang berinfak ke masjid, ke musholla, Bu, tapi kepada anak, kepada famili tak mau dia berinfak. Pada orang lain royal dia robah.
keluarga kita yang Keluarga kita yang dekat. Kepada siapa lagi, Bu? Keluarga dekat, kepada guru. Ada ibu guru ngaji yang masih hidup, atau ada guru anak ibu mengaji, bersedekah, berimpak pada orang itu. Sebelum apa? Sebelum terjadi masanya nanti tak bisa lagi berjual beli. Jangan ke berjual beli, Bu. Jilbab ibu takkan terpasang lagi nanti kalau udah sakit. tak tahu tidak ada yang cuma. Tak tahu gitu lagi. Hah? Napas tu sudah senggal-senggal, jilbab miring ke kanan, tak miring ke kiri, tak tahu. Tak berjilbab atau enggak. Sebelum datang masanya itu, Bu, infaklah, bersedekahlah, berzakatlah. Kalau tidak, harta yang kita miliki akan menzolimi kita besok di akhirat. Itu yang pertama. Berinfaklah sebelum datang masanya kamu tak bisa lagi berjual beli. Apalagi kata Allah, wala khulla, berinfaklah sebelum datang masanya tak ada lagi kawan setia. Kapan itu kawan setia tak ada? Pada saat napas kita tersenggal itu, Bu. Pernah nengok orang mau mati? Anak muda, orang tua, laki-laki, perempuan, sama semuanya modelnya, Bu. Ada yang berbunyi. Apa kata kawan kita yang datang? Tidak ada lagi kawan waktu itu, Bu. Datang kawan di rumah, masuklah Pak. Ibu pernah nengok orang sakit? Pernah? Di rumah kita atau nengok ke rumah orang lain? Pada saat itu berinfaklah sebelum datang yang kedua ini. Wala khulla, tak ada kawan setia, termasuk suami, mohon maaf, termasuk menantu, termasuk anak kandung. Orang yang datang, kawan kita yang datang, apa dia bilang? Nampaknya tak lama lagi roh je. Iya nak? Iya. Iyo mak, bacakanlah Yasin lagi. Nunggu saat lagi kok. Datang lagi yang kejam dari itu. Orang sepakat ni di rumah ni mau bawa ke rumah sakit. Kalau orang mau deko, kau tak usah bawa rumah sakit lagi. Tunggu aja lah saatnya kok. Kawan itu, Bu. Sebelum datang masanya itu, berinfaklah, Bu. Cerdaslah ibu memilih kepada siapa ibu berinfak. Jangan ragu-ragu, Bu, berinfaklah. Menantu yang sudah ada uangnya, mungkin dia sedang bangkrut, sedang malang menimpanya, berikan, Bu. Tak ada lagi Pak Ustaz, seketik tinggal lagi Pak Ustaz. Tanda-tanda orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Tanda orang yang bertakwa, dia mau berinfak baik dalam waktu sempit atau dalam waktu lapang. Apa maksudnya? Kalau ibu waktu lapang, zakat bayar, Bu. Kalau dalam waktu sempit, ibu bersedekah. Tak ponu kate, tak ponu kate, ponu ke bawah, Bu. Iya kan? Tak banyak, sedikit kasih. Berikan pada orang itu. Berikan iko yang ada lagi nyo. Terima aja lah iko dan seketik ko. Kalau itu yang kita lakukan, Bu, apa yang kita harapkan sebetulnya? Doa dari orang. Duhai Allah, mudahkan urusannya, lancarkan rezekinya, panjangkan umurnya. Doa itu yang kita harapkan dari orang yang kita kasih infak itu. Yang ketiga, wala syafa'ah. Tak ada lagi bantuan. Tak bisa orang membantu, Bu. Kecuali bawa ke rumah sakit, nanti ambil sendok, diginikan air ke kita. Iya kan? Itu pun tak bisa kita lagi telan. Wala syafa'ah, tak ada lagi syafaat, Bu. Ibu tengok nanti di sini, di mana pemakamannya, Bu? Di sini ada. Orang yang paling dekat dengan kita, saya berdiri ya, Bu. Pada saat kita mati, ternyata orang yang paling dekat kita itulah nanti yang akan menginjak tanah kuburan. Tengoklah. Orang jauh tak mau, Bu. Anak kandung, menantu yang paling sayang, orang itulah yang nanti menginjak tanah kuburan kita. Apa dia bilang? Padatkan tanahnya. Tuh, padatkan. Injak. Padahal kita di bawah. Saya kalau bicara ini, Bu, merinding saya, Bu. Kenapa? Rasa-rasa badan kita.
Siapa yang paling dekat pada kita pada saat kita hidup, orang itulah nanti akan menginjak tanah kuburan. Padatkan. Padatkan. Tak elok kalau tak padat. Berinfaklah, bersedekahlah sebelum yang 3 itu dah datang. Kalau yang 3 ini sudah datang, tak ada lagi gunanya infak. Ibu ya. Mudah-mudahan banyak manfaat bagi kita, khususnya bagi kami yang menyampaikan. Amin Allahumma amin. Demikian saja. Kalau ada yang bertanya, baik yang berkaitan dengan yang disampaikan atau di luar itu. Mana tahu ada ibu-ibu yang mau cari suami. Iya kan? Mana tahu. Jadi kalau kita Ayah. misalnya ngasih, misalnya ini uang kita misalnya dapat 1 juta dulu, kita kasihkan untuk anak yatim tapi tidak dilapaskan untuk zakat gitulah. Oh. Kita bagikan tak 20.000 gitu Iya. anak yatim. Tapi dalam hati kita kan sebagian membagi rezeki juga lah. Betul ya. Kan nggak pada dilapaskan Ustaz kan? Ibu, karena ibu tadi ada kalimatnya zakat, saya mau bertanya. Nanti kita jawab ya Bu ya. Boleh enggak anak yatim menerima zakat? Boleh. Boleh enggak janda menerima zakat? Boleh. Itu kan kata kita. Kalau kata Al-Quran dalam surah Taubah ayat 60, ini sering kali terjadi nih Bu, setiap tahun. Ya kan? Coba ibu cek nanti dalam surah At-Taubah ayat 60, ada enggak janda dan anak yatim? Enggak ada. Artinya anak yatim dan janda tidak berhak menerima zakat. Terus kenapa dikasih? Persoalannya, kenapa ibu kasih janda atau anak yatim padahal anak yatim tidak berhak menerima zakat, ditinjau dari Gimana tuh Pak Ustaz? Nah, ibu ini bingung kan? Cuma kan kita bertanya. Ya, berikan pada orang itu tapi bukan karena dia yatim dan bukan karena dia janda, tapi karena dia fakir atau miskin. Kasih. Kalau kita berikan zakat ataupun sedekah kepada anak yatim ataupun janda, bagaimana kalau anak yatim itu kaya? Bagaimana kalau jandanya itu janda kaya? Tanahnya luas, mobilnya banyak, uangnya banyak. Makanya jangan ibu kasih janda. Kasih dia tapi bukan karena dia bukan jandanya, bukan karena yatimnya, tapi karena dia miskin. Ada juga orang yang ngasih Bu. Kenapa dikasih Bu janda tuh? Itu yang dikasih. Itu yang dikasih. Itu dia Bu. Lalu pertanyaan ibu ini, tak ada saya lapaskan Ustaz. Ini sedekah saya aja, ada uang 1 juta, ku kasih anak yatim hanya beberapa ribuan saja, entah 10, entah 20, cuma niat karena ini sedekahku. Tidak diucapkan seperti itu, cuma kasih saja, itu saja sudah cukup, lebih dari cukup ibu. Tapi alangkah baiknya ibu adukan itu pada Allah, jangan pada orang lain. Duhai Allah, aku sudah bersedekah pada anak yatim. Kalau berdoa sendiri-sendiri Bu, tidak apa-apa, rinci Bu. Rinci aja, rumahnya di situ, tak jauh dari surau. Ayahnya si Anu dulu sudah meninggal. Ku kasih sedekah tadi ya Allah. Dengan sedekahku pada anak yatim tadi, mudahkan urusanku ya Allah. Kepada siapa kita ngomong? Kepada Allah lewat munajat kita setelah kita sholat. Dan saat kita berdoa sendiri. Jangan ngomong pada orang lain. Masyarakat Rimba Melintang, tahu kalian, aku tadi sudah kasih anak yatim itu 25.000. Akulah orang paling baik di Rimba Melintang. Jangan begitu. Kalau ibu ngomong gitu, apa kata dunia? Awak saja nelok kot.
Nah, jadi gitu. Bisa bersedekahnya. Ya. Jadi apa yang ibu lakukan tadi merupakan sesuatu yang sudah dianjurkan oleh agama, dan apa juga maksudnya ibu telah menyembunyikan sedekah dari orang lain, tak diucapkan pada orang lain. Barangkali di luar itu kita tutup saja dulu. Kalau ada pertanyaan nanti bisa kita jawab. Kita tutup dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.